Terima kasih Saudara Ustadz Muhammad Sultan Ismail Toha yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkannya mendapat pahala. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, perlu saya sampaikan karena ada bisikan dari yang bersangkutan, ingin diperkenalkan bahwa Ustadz Muhammad Sultan Ismail Toha ini adalah sebagai muadzin di masjid ini, Pak. Dan beliau itu juga adalah sebagai aktivis di pesantren Al-Falah. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya, yang mana pada hari ini adalah merupakan suatu hari, bukan hari terakhir, tapi hari kegiatan terakhir saya sebagai ketua panitia dalam pelaksanaan peringatan Muharram ini. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita menjajaki kegiatan-kegiatan dimulai dari tadi yang saya sebutkan, malam 1 Muharram dengan tahajud. Berikutnya ada kegiatan perlombaan putra-putri dari jamaah dan warga RW 07 dan sekitarnya, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan secara gratis yang dibantu atau sebagai penanggung jawabnya adalah Dokter Yuli, dibantu alhamdulillah kebetulan anak didik saya di SMK Kesehatan dapat membantu, dan terselenggara kemarin tercapai 75 jamaah yang dapat ikut kesehatan di sini, Pak. Dan alhamdulillah dari 75 itu 73 dalam keadaan tensi dan gula darah yang normal. Ada 2 yang sedikit menonjol, yaitu dengan tekanan darah yang tinggi, yaitu satu orang yang tekanannya sampai 400, Pak, ya. Dan 1 orang ibu-ibu darah rendah. Jadi yang bapak-bapak darah tinggi, ibu-ibu ada yang darah rendah. Itu yang perlu saya sampaikan, dan pada malam ini merupakan suatu kegiatan terakhir panitia, bukan hari terakhir, tapi terakhir kegiatan panitia menyambut Muharram ini. Bapak dan Ibu sekalian, untuk itu kami mohon menyampaikan sekapur sirih mungkin dari yang terhormat Bapak Ketua DKM Baitur Rahmah. Untuk itu kami persilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam yang jawab salam sangat kompak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah pada malam ini saya sangat berbahagia
karena malam ini adalah malam puncak dari rangkaian acara menyambut tahun baru Islam atau tahun baru Hijrah 1444 di Masjid Baitur Rahmah yang diselenggarakan oleh DKM bekerjasama dengan Muslimah Baitur Rahmah, PHBI, ya, Hari Besar Islam, Panitia Hari Besar Islam Baitur Rahmah juga, dan seluruh seksi yang ada di Masjid Baitur Rahmah ikut terlibat insya Allah. Dan ini menjadi satu catatan bagi kita bahwa kalau kita bekerja sama bersama-sama ternyata bisa kita selesaikan dengan baik. Tidak lupa sebelum saya menyampaikan sambutan lebih lanjut, saya ingin menyampaikan terima kasih khususnya kepada Pak Ustadz, Bapak Ustadz Dedi Haryadi LC yang sudah menyempatkan diri memenuhi undangan panitia, dan pada akhirnya ada undangan dari jamaah Masjid Baitur Rahmah. Jadi terima kasih, mudah-mudahan kedatangan Bapak membawa keberkahan bagi kita sekalian. Kemudian juga tidak lupa kepada Bapak Ketua RW PLT ya, boleh ada Pak RW, udah kampung oke Pak RW gitu, dan Pak Inten. Ini adalah kepercayaan pula dari warga juga. Jadi Bapak masih dipandang, masih diperlukan untuk memimpin di RW 07. Saya kira ini jalannya kumaha wae yang terangnya itu udah hakikatnya pada itu adalah walaupun saya tahu Pak RW sudah kamarnya sudah kayak kepes gitu ya, sudah boleh Pak gitu ya, tapi penginten situasi dan kondisi oleh pemerintah pusat dianggap diperlukan beliau untuk tetap sementara menjabat dulu sebelum ada yang definitif sebagai RW. Siapapun nanti Pak RW sudah jelas, kita sudah mengenalnya sudah satu periode dan sudah biasa sudah berada di Masjid Baitur Rahmah. Jadi mudah-mudahan siapapun nanti yang menjadi ketua RW tetap menjalin kerjasama dengan DKM Baitur Rahmah, bahkan mudah-mudahan lebih baik lagi, khususnya dalam rangka meninggikan syiar Islam di wilayah RW 07 Masjid Baitur Rahmah dan sekitarnya. Kemudian saya tidak lupa juga terima kasih kepada panitia yang sudah maraton nih. Tadi mulai satu wahanan ya, ada muhasabah ya, ada mabit ya, kemudian ada apa, khotam ya, khotam Quran ya, jadi ada khotam Quran, ada mabit, sekali lagi kalau mabit biasanya tahajud dalamnya, kemudian ada muhasabah ya, muhasabah. Jadi ada rangkaian acara yang saya kira cukup padat lah ya, dan berlanjut sampai mulai kemarin dari hari Jumat ya, ada pelayanan kesehatan, ada lomba anak-anak tingkat TK, kemudian ada lomba ibu-ibu yang memasak yang saya lihat penuh antusias dan lumayan ya, kita juga gembira melihatnya, dan terima kasih kepada ibu-ibu yang terlibat dalam acara khususnya yang dimotori oleh Muslimah Baitur Rahmah. Dan mudah-mudahan itu semua menjadi catatan kita ikut berpartisipasi dalam mensyiarkan agama Islam di wilayah RW 7 dan sekitarnya. Jangan lupa juga para bapak-bapak dan ibu-ibu yang menjadi bagian dari kegiatan, ada yang jadi tukang belanjanya, ada yang menjajakan produknya dan lain sebagainya. Semua itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semaraknya peringatan Tahun Baru Islam di Masjid Baitur Rahmah. Jazakumullah khairan katsiran, mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Dan sekalian ada bahkan bisikan dari beberapa rekan di DKM, bagaimana Pak kalau kegiatan semacam ini diadakan paling tidak 3 bulan? Bisa dipikirkan nanti ya, kita lihat urgensinya. Apakah memang masyarakat perlu? Kalau saya kira kalau
pelayanan pemeriksaan kesehatan saya kira perlu ya diadakan, mungkin durasinya 3 bulan sekali dan lain sebagainya, sambil kita bisa atau kita melihat kalender Islam, ada Muluda, ada Rajaba, di situ kita bisa sambil melayani kepentingan masyarakat. Misalnya seperti di bulan Pak Adep tadi kan bisa bekerja sama dengan Pak Adep dari sekolah kesehatan kan sebenarnya, jadi bisa dilibatkan. Kalau Atep lah walaupun sudah tidak aktif, tapi lo kan punya link ya dengan sekolahnya, sehingga kita bisa mudah, atau kita bekerjasama dengan puskesmas yang ada di sekitar, kita minta bantuan dan kita adakan secara rutin ya tes kesehatan secara gratis ya, kalau bisa ya, secara gratis. Jadi nanti kita ada acara yang lain yang bisa jadi dipadukan dengan tes kesehatan secara gratis untuk jamaah dan masyarakat, atau pelayanan lain lah yang kira-kira silahkan masukan dari ibu dan bapak-bapak ke DKM Baitur Rahmah. Kira-kira ini penting Pak nih diadakan, kita adakan dalam rangka melayani jamaah dan masyarakat, bukan saja ibadahnya, kesehatannya, terakhirnya dan lain sebagainya, sehingga masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Ternyata masih bisa dilakukan sambil ibadah, kita melakukan sehingga masjid ini hidup bukan saja dengan ibadah mahdahnya, tapi juga hidup dengan kegiatan-kegiatan sosial yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat banyak dan jamaah. Mudah-mudahan ini bisa didukung oleh kita semua. Kalau ada apapun di Baitur Rahmah, kita jadi pesertanya dari apapun itu. Mudah-mudahan Islam dengan melalui Masjid Baitur Rahmah bisa lebih semangat di lingkungan RW 7 dan di lingkungan Masjid Baitur Rahmah dan sekitarnya. Demikian barangkali Pak. Terima kasih sekali lagi pada Pak Ustadz yang dengan ini malam suntiris banyak malam suntiris beliau sudah datang, alhamdulillah. Dan kepada bapak-bapak jamaah, ibu-ibu sekalian yang ikut serta memeriahkan, menyemarakan peringatan tahun baru Islam ini, mudah-mudahan sekali lagi jadi catatan amal soleh bagi kita sekalian. Dan saya sekaligus mewakili Pak RW 07. Beliau titip pesan barusan luar biasa. Beliau mensupport kegiatan-kegiatan di Baitur Rahmah ini, baik melalui instansi yang pemerintahan yang ke atasnya, kita melalui Pak RW lah tentunya, kelurahan, kecamatan. Sekaligus beliau juga titip besar terima kasih atas segala dukungan dari masyarakat. Dan tentu saja DKM dengan Pak RW juga punya kelemahan, tentu dalam melayani jamaah dan masyarakat ada kekurangan. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan jamaah dan warga memberikan masukan kepada DKM sehingga bisa memperbaiki apa-apa yang dianggap kurang dan tidak tepat, sehingga seluruh kepentingan masyarakat dan jamaah bisa dilayani lebih baik lagi di masa yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kenuhun Bapak Ketua DKM yang sudah menyampaikan sekapur sirihnya. Bapak dan Ibu sekalian, khususnya Bapak Ustadz, kami perkenalkan yang hadir di sini adalah jamaah Baitur Rahmah, lalu masyarakat RW 07 dan sekitarnya, serta ibu-ibu dari Muslimah dari RT 1 sampai dengan RT 14 yang kemungkinan karena maratonnya kegiatan banyak aktif dari ibu-ibu itu adalah basar dan hasil-hasil karya memasak ya, yang melestarikan budaya Indonesia, yaitu dari singkong ya Pak ya. Walaupun kita bukan apa-apa tidak pada roti tapi dari singkong. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum dilanjutkan intinya ceramah, kami persilahkan yang terhormat Ibu Ustazah Nani mungkin akan menyampaikan
sedikit yang akan disampaikan pada jamaah sekalian. Mangga. Sini aja, mohon izin Pak Ketua DKM di sini aja Pak. Mohon izin berdiri Pak Ustadz DKM dan juga Pak Ketua RW, dan juga mohon izin waktunya Bapak Ustadz Dedi Haryadi dari Muslimah Baitur Rahmah akan menyampaikan pengumuman terkait dengan acara lomba yang diselenggarakan di Masjid Baitur Rahmah. Kami bacakan dulu lomba yang pertama, yaitu lomba menggambar dari anak-anak. Disampaikan atau diumumkan bahwa juara terdiri dari 6 juara dengan kategori juara harapan dan juara utama. Saya sampaikan juara harapan ketiga jatuh kepada Ananda Adifa. Ada ibundanya hadir, Adifa. Dan juara kedua lomba menggambar tingkat anak-anak yaitu Ananda Sabia. Ibundanya hadir? Tidak ada. Juara harapan ketiga jatuh kepada Ananda Melody. Harapan 1 ya, betul, harapan 1 Pak Ketua DKM. Harapan 1 juaranya adalah Ananda Melody. Ibundanya hadir? Tidak ada. Juara ketiga Ananda Alika hadir? Tidak ada juga. Dan juara kedua Ananda Nenden Azizah hadir. Ibundanya hadir mana? Berdiri. Dari TK mana Bunda? PAUD Bintang-Bintang Bu Hera ya? Ya, terima kasih. Gak bisa tepuk tangan ya, hanya ucapkan selamat. Semoga Anda menjadi anak yang sukses ke depannya, amin. Dan yang juara pertama adalah Hasna Azkadin Dina. Hadir, bundanya ada, neneknya dain cuma ke nenek biasanya. Mana nenek? Neneknya ada? Mana? Ke depan? Ingin lihat neneknya yang hebat bisa menghantarkan cucunya menjadi juara. Masya Allah. Nenek aja Yaya Uking. Kakeknya ada di sini? Pak Haji Uking ada? Masya Allah. Selamat ya untuk Pak Haji Uking dan nenek yang sudah menghantarkan cucunya menjadi juara lomba menggambar masjid. Mudah-mudahan sudah besarnya menjadi arsitek masjid ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan untuk lomba masak, ibu-ibu pasti deg-degan. Ini Bapak perlu disampaikan kepada bapak-bapak bahwa sesungguhnya Masya Allah ibu-ibu ini luar biasa kreatifnya. Dengan diberi uang 50.000 oleh Bapak, ibu-ibu bisa menciptakan sebuah kreasi. Bahkan 50.000 bisa ada 3 macam. Dari singkong Pak, kema ibu-ibu, bapak-bapak menunya singkong aja ya, dari singkong. Singkong ternyata bukan hanya bisa dibuat snack, tapi juga bisa dibuat kue-kue yang lain. Bahkan bisa dibuat lauk pauk ya ibu-ibu ya. Baik, kami sampaikan berita acara yang pada hari Sabtu tanggal 8 bulan Muharram bertepatan dengan tanggal 6 Agustus pukul 11.30 bertempat di Selasar Masjid Baitur Rahmah, Jalan Saluruya Raya nomor 2 Riung Bandung, berdasarkan penilaian juri yang terdiri dari Ibu Hera dan Ibu Ade. Semuanya tidak warga 07. Telah memutuskan nama-nama majelis taklim di bawah ini sebagai pemenang ajang lomba membuat t-shirt berbahan dasar singkong dengan batasan budget sebesar Rp50.000 adalah sebagai berikut. Juara harapan ketiga
jatuh kepada Majelis Taklim Uswatun Hasanah dengan nilai 45. Hadir Ibu Ketuanya, Wiin. Alhamdulillah, Masya Allah, Allahu Akbar. Juara kedua harapan jatuh kepada kira-kira siapa Bu? Yang bisa nebak ada tiket umroh dari Bapak Ketua DKM. Tahap awal masih berupa brosur saja. Baik, harapan kedua jatuh kepada Majelis Taklim Riyadus Solihat. Ketuanya ada? Iya, qadarullah namanya Ibu Ihan Solihat ya, sama dengan nama majelis taklimnya. Mudah-mudahan solihat selamanya. Amin ya Allah. Dengan nilai 45,5. Beda 0,5. Dan juara harapan ke-1 jatuh kepada Majelis Taklim yang selalu menunaikan janji. Kira-kira siapa itu Majelis Taklim apa Bu? Ya, di endor prize-nya jatuh kepada Bapak Ketua DKM. Al-Amanah dengan nilai 46. Ada Ibu Ketuanya atau yang membuatnya? Ibu Fitriani Tumin ya. Pak Haji Tuminnya ada? Ada. Ya. Mulai besok Pak Haji menu singkong. Mulai besok ya Pak Haji. 50.000 saja. Alhamdulillah. Baik, juara ketiga Majelis Taklim yang beralamat di Jalan Saluyu 13 B EAA. Kira-kira siapa? Ada Pak Arif di sini? Pak Arif hadir? Pak Arif hadir. Karena ketuanya adalah istrinya Bapak Arif. Tidak hadir Pak Arif? Oh ada. Mana Pak Arif? Mau Pak Arif yang ambil hadiahnya? Jatuh kepada Majelis Taklim Miftahus Sa'adah dengan nilai 46,5. Benten-bentena sakedik ya Bu ya. Dan juara kedua adalah Al-Muhajirin dengan nilai 47. Masya Allah. Ada Ibu Ain hadir? Ketua Al-Muhajirin ada hadir? Tidak ada, diwakili oleh anggotanya. Dan juara pertama adalah kira-kira siapa Bu? Kira-kira siapa? Pempenya Bu. Masya Allah. Masya Allah, betul ya. Jadi ini pun yang tidak bisa diduga ya Ibu, kami sampaikan ini dari juri, dari Dewan Juri, bahwa juara yang pertama ini dilihatnya sangat unik gitu. Kalau misalnya kue selama ini bisa dibuat singkong, bisa dibuat kue dan lain-lain sebagainya, snack gitu. Tapi yang ini unik Pak. Kira-kira di dalamnya Pak? Pempe, Masya Allah ya. Kan nggak kebayang gitu Pak, singkong bisa dibuat pempek dan rasanya itu tidak sangat balance gitu ya. Singkongnya terasa, ikannya terasa, Masya Allah. Dan itu menjadi rebutan di antara para pengunjung ya. Sampai kemarin Kang Miki juga hampir nangis nggak kebagian, katanya padahal saya bagian media moto-moto gitu, jadi nggak kebagian. Punten ya Ibu juara, ini ada dari media, katanya kan setiap hari meliput, bahkan ini nggak kebagian PP-nya. Mohon kalau bisa ada di endorse gitu ya Pak DKM. Oke, badai pesen siap Pak RW, Pak Ustadz promo digosen ke Pak Ustadz insya Allah. Baik, itulah para pemenang di antara para peserta dan kami ucapkan selamat. Oh, majelis taklimnya dari Al-Barokah. Bapak upami ente protes, nah Bapak anu protes. Selamat ya kepada
kepada Majelis Taklim Al Barokah dengan hidangan yang luar biasa, lain daripada yang lain dan sangat unik gitu ya. Dan ada satu lagi juara favorit. Jadi kami menilai juara favorit itu adalah makanan tersebut disenangi oleh beberapa orang dan mendapatkan aplaus dari para pengunjung, ya bahkan bapak-bapak juga turut memberikan aplaus dan ngantri untuk mendapatkan penganan tersebut. Kira-kira siapa Pak Dian? Pak Dian. Empe lagi ternyata Bu, jatuh kepada empe. Majelis Taklim Al Barokah. Baik, kami atas nama panitia penyelenggara mengucapkan selamat. Semoga kreativitas ini dapat terus ditingkatkan dan insya Allah menjadikan lahan usaha ya, UMKM. Jadi ibu dari di rumah bisa membuat usaha, nggak usah pergi kemana-mana. Jadi kalau meser skincare terkedah ngagaleng nyuhunkeun ka bapak-bapak aman, alhamdulillah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali pempek euy. Katurkeun nuhun ka Ibu Ustazah Nani yang sudah menyampaikan informasinya perihal kegiatan-kegiatan. Bapak dan Ibu sekalian, pada waktu kegiatan hari Jumat pagi Pak DKM lomba menggambar, dengan tidak disadari oleh kita ternyata dihadiri oleh Ibu Wali Pak. Ya, wali kelas TK masih Mas. Ya, jadi mereka itu sangat semangat sekali. Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di sini, kami ucapkan terima kasih. Mari kita sama-sama perbaikan ibadah. Makanya Bapak Ibu, ada satu wasiat dari salafus salih yang senantiasa mereka sampaikan di pertemuan-pertemuan mereka dengan yang lain. Dan wasiat yang paling melegenda kalau mereka saling berwasiat adalah asli bainaka wa bainallah, aslahallahu bainaka wa bainan nas. Coba diulang Bu kalimat barusan Bu. Terus asli gue asli. Terus apa lagi Bu? Bainaka wa bainaka. Asli bainaka wa bainallah, aslahallahu bainaka wa bainan nas. Perbaiki hubungan Anda dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki semua kehidupan Anda. Itulah wasiat salafus salih ketika mereka ngobrol, ketika mereka saling bertemu. Makanya orang-orang saleh itu Bapak Ibu kalau saling bertemu tidak banyak yang diobrolkan, tetapi bagaimana cara kita memperkuat hubungan dengan Allah itu. Hari kita ngobrol segala diobrolkan Bapak Ibu sekalian. Jadi mulai cupang kok diobrolkan itu. Ini Bapak Ibu. Yang asli bainaka lanjutkan. Tong lanjutkan bukan di ini. Asli bainaka. Terus wa inna ilaihi ya Bapak ya. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu kita berdoa tahun ini tahun terbaik ketaatan kita kepada Allah, tahun ternikmat ibadah kita kepada Allah. Barang siapa yang sudah nikmat ibadah, Allah akan berikan kenikmatan pertolongan-pertolongannya itu untuk betul-betul memberikan sesuatu terbaik atas masalah-masalah kita. Ada nggak di antara Bapak Ibu yang saat ini sedang punya masalah? Nggak usah jawab Bapak Ibu. Ini wajah-wajah penuh dengan keimanan, pasti nggak seutuhan ya. Ayo perbaiki ibadah. Allah sudah hadirkan masjid terindah ini. Syukur kita adalah perbaiki ibadah kita di sini, Pak. Bapak Ibu sekalian ya. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, Pak, di dalam Al-Quran ada nggak petunjuk bagaimana cara bangun rumah? Ada nggak Pak? Surat apa Pak Haji?
Ternyata Bapak Ibu di dalam Al-Quran ada petunjuk dari Allah bagaimana cara bangun rumah. At-Tahrim ayat 11. Rabbibni li 'indaka baitan fil jannah. Itu kalimat dari Asiyah, istri Fir'aun. Ya Allah, bangunkan aku di sisimu rumah di surga. Coba diulang kembali Bu. Allah. Mana harus dari dulu. Hilang harus lain. Rabbibni li 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu rumah di surga. Kira-kira dari ayat ini petunjuk apa buat kita untuk bangun rumah, Bapak Ibu sekalian? Petunjuknya apa? Sebelum Asiyah bilang baitan, Asiyah bilang dulu indaka. Rabbibni li indaka. Betul kan? Bangunkan aku di sisimu, Pak. Jadi Bapak Ibu, rumah yang kita bangun harus membuat kita lebih dekat dengan sisi Allah, Pak. Harus membuat kita dekat dengan Allah itu. Itu petunjuk Al-Quran. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika kita mau bikin rumah, pastikan dulu kalau kita bikin rumah di sana makin dekat nggak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu petunjuk Al-Quran. Ari Bapak Ibu dulu, ketika milih rumah di sini pertimbangannya apa? Cuma tak Haji. Kan kita mah gitu dulu Pak Haji ya. Betul Pak ya? Bagus tuh, murah tuh, banjir tuh kan itu Pak ya. Ayam mall tuh kan itu Pak. Itu adalah Bapak Ibu sekalian standar kesekian itu. Yang paling penting adalah kalau kita bangun rumah di sana makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Pak ya. Karena banyak Pak Haji, orang-orang yang bangun rumah Pak makin jauh dari Allah, makin berantakan imannya, makin gak karuan ibadahnya Pak. Betul kan? Banyak itu gara-gara rumah Bapak Ibu. Punten, apa yang disampaikan dalam Al-Quran tidak ada masalah yang sederhana, semuanya besar. Karena Al-Quran tidak pernah membahas hal-hal yang tidak besar Pak. Betul nggak? Ibu pernah nggak dapat ayat bagaimana cara memutihkan kulit Bu? Mau ayat? Ada nggak ayat bagaimana cara menyembuhkan penyakit desintegrasi, perpecahan antar suku, rombongan maksudnya Bu? Ayat mau? Karena Al-Quran tidak membahas hal-hal yang besar, kecil gitu. Jadi salah Bapak Ibu. Saya Pak, saya itu sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran tak pernah saya anggap besar Pak. Nggak pernah ya. Saya belajar menganggap besar apa yang ada dalam Al-Quran, karena Al-Quran hanya berbicara untuk hal-hal yang besar. Bapak Ibu, jangan pernah membesarkan sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran. Sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran Pak, itu tidak besar. Betul? Bab rumah ada nggak dalam Al-Quran? Itu asli, berarti bab rumah itu masalah yang besar. Saya banyak pada DKM Pak RW, itu Ustaz, saya itu makin ngedrop iman saya, ibadah saya makin tak terjaga. Kebanyakan Pak orang kayak begini itu salah satunya masalah rumah, jauh dari masjid, Bapak Ibu sekalian, jauh dari pengajian begitu. Makanya Ustaz, bagaimana cara bangun rumah itu dekat dengan Allah? Dalilnya Nabi Ibrahim Bapak Ibu. Apa kata Nabi Ibrahim? Aku menyimpan keturunanku di lembah ini dekat dengan rumahmu, ya kan? Itu Nabi Ibrahim. Ini askantu itu min dzurriyyati. Makanya bagaimana cara dekat dengan Allah? Maka dekatlah dengan rumah Allah. Maka Bapak Ibu berbahagialah, kita punya masjid yang indah ini Bapak Ibu sekalian. Ini cara kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Masya Allah Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu kenikmatan hijrah. Tetapi hijrah itu tidak ringan, berat sekali. Istiqomah dalam kebaikan itu sangat berat. Contoh, Abu Bakar bertanya sama Rasulullah, "Syibta ya Rasul, rambutmu mulai beruban ya Rasulullah." Apa kata Rasul Bu? Syayyibatni Hud, yang membuat aku beruban gara-gara surat Hud, kata Rasul. Gara-gara surat. Kalau Rasul Pak menerima wahyu kemudian beruban, itu tandanya ringan, berat atau sangat berat?
Ringan, berat atau sangat berat Pak? Sangat berat sampai rambut Rasul memutih Bu. Gara-gara surat apa? Hud. Bapak Ibu sekarang sudah mulai memutih Pak? Gara-gara berat apa? Itu berhutang. Ini cara durhak begini Pak. Gara-gara surat Hud Bapak Ibu. Dan ternyata Bapak Ibu lihat di surat Hud di 112 itu, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu dalam ketaatan sebagaimana yang aku perintahkan. Kalimat inilah yang membuat waktu itu rambutnya berubah. Bapak Ibu sekalian, tentang apa istiqomah. Berarti istiqomah itu berat. Apa tandanya? Ketika Rasul menerima wahyu langsung berubah. Dan kita mah tuh tahu istiqomah berat, tapi dalilnya salah Pak. Pak, kenapa istiqomah berat? Karena hadiahnya surga. Kalau ringan kipas angin kan itu Pak. Itu bukan dalil Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Itu Bapak Ibu. Istiqomah itu berat. Sampai-sampai Rasul ketika menerima wahyu itu Pak berubah. Fastaqim kama umirta itu. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, kenapa dalam ketaatan itu Pak istiqomah dan ketaatan itu berat? Bapak Ibu sekalian, kenapa? Jawabannya Yusuf ayat 53. Itu jawabannya Bapak Ibu sekalian. Yusuf ayat 53. Apa kata Nabi Yusuf? Inna nafsa la'amaratu bisu. Karena syahwat membawa ke dalam kemaksiatan. Jadi ketaatan itu Bapak Ibu tidak disukai syahwat. Ibadah itu tidak cocok dengan syahwat. Syahwat itu cocoknya dengan kemaksiatan. Soal katanya Bapak Ibu sekalian, sekarang jam 9:30, enaknya ngaji Bu atau di rumah nonton drama Korea sampai nunggu Indomie? Enak mana Bu? Enak di rumah Pak. Tapi kenapa di sini Bapak Ibu? Karena saya pengen istiqomah berat Bapak Ibu. Itu sesuai dengan hawa nafsu kita. Bangun jam 3 pagi Pak, enaknya tidur atau tahajud? Kenapa bangun jam 3? Bingung Pak, di persimpangan jalan galau, tidur tahajud, istihoroh berarti. Ditanya ke istri, Bapak kenapa istihoroh? Bapak sedang di persimpangan jalan Bu, mau tidur atau mau tahajud? Dan Allah belum berikan jawaban. Berat itu Pak. Berat Pak, ibadah itu kenapa? Tidak cocok dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu membawa kemana? Kemaksiatan, bukan kepada ketaatan. Bayangkan Bapak Ibu, setiap kita berbuat ketaatan, bentrok dulu dengan hawa nafsu kita. Tadi Bapak di rumah ngaji entong, pasti begitu tuh Pak. Harus tak? Ngaji ulah, pasti begitu Bapak Ibu sekalian. Nanti subuh Bapak Ibu sekalian ya, ke masjid entong, selalu ada bentrok gitu. Kenapa? Hawa nafsu tidak mau kita berbuat taat. Terus? Masya Allah. Contoh Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat apa kata Allah di surat Yunus. Wallahu yad'u ilal jannah. Allah ingin bawa kita ke surga. Ingin bawa kita kemana? Ke surga. Lihat surat Fatir. Liyakunu min ashabis sa'ir. Setan pengen bawa kita ke neraka. Allah pengen bawa kemana? Setan? Sudah jelas Pak, ajakan dalam Al-Quran ada 2. Dan sudah jelas ujungnya mana itu. Allah pengen membawa kita ke surga, sementara setan pengen bawa kita ke. Masalahnya apa itu? Tapi kenapa banyak orang yang malas diajak Allah ke surga, semangat diajak setan ke neraka? Kira-kira kenapa? Coba diajak Pak ke surga, yuk ngaji, bersatu itu Pak. Itu bersatu. Dia kan pada PRW ya. Kenapa banyak orang yang malas diajak Allah ke surga, sementara semangat diajak setan ke neraka? Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu sekalian? Kata Rasul, karena surga diliputi hal-hal yang dibenci syahwat, sementara neraka dikelilingi hal yang disukai. Nah itu boy. Makanya istiqomah itu berat, berbenturan dengan apa? Belum dari syaitan Bapak Ibu sekalian yang mematikan kita dalam ketaatan. Makanya ibu-ibu kalau dibilang say sama suami, jangan dulu bahagia, lihat ujung bibirnya itu Bu. Say,
Tol turutan atau pun saya tol itu. Itu Bapak Ibu sekalian. Makanya berat Pak. Karena kita berbenturan dengan hawa nafsu. Ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu terus diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa ada dalam ketaatan. Apa kata Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 28? Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajah. Bersabarlah bersama orang-orang saleh. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kenapa Allah menyuruh kita bersabar bersama orang-orang saleh, Pak? Satu, karena kesolehan membutuhkan kesabaran. Kenapa membutuhkan kesabaran? Karena berlawanan dengan hawa nafsu. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa harus bersabar bersama orang-orang soleh? Karena manusia Pak, sesoleh apapun tidak sempurna. Betul? Karena ada orang Pak pendiam, sekali ngomong pinjam uang, ada gitu Pak. Jempri Pak, pas ngomong dapat kartu saya itu. Orang tidak sempurna Bapak Ibu. Ada orang ditanya Pak, nyelekit jawabannya teh. Pak dari mana? Dari belakang. Badai ke mana? Badai ke depan. Gitu. Terus ke mana? Ke pinggir. Gitu aja terus Bapak Ibu. Hayang gitu Pak. Karena orang tidak sempurna. Betul? Walaupun manusia tidak sempurna Bapak Ibu sekalian, jangan tinggalkan mereka. Tetaplah dalam kesolehan bersama mereka. Jangan tinggalkan gara-gara mereka tidak sempurna. Coba saya taruh kepada Bapak Ibu sekalian Pak. Kalau kita merasa tidak ada yang sempurna, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Siapa yang sempurna Bu? Allah. Kita sempurna tidak? Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil? Harus mudah saling memaafkan. Karena memang kita tidak ada yang betul nggak Bapak Ibu? Itu harus sudah saling memaafkan. Karena di antara kita tidak ada yang sempurna. Apakah Pak DKM sempurna? Tidak. Apakah Pak RW sempurna? Bapak-bapak? Kamu aja tuh. Nggak ada sebenarnya. Saling memaafkan. Rumah tangga Pak yang bertahan bukan rumah tangga yang sempurna, tetapi mereka mudah memaafkan segala kekurangan yang ada. Betul nggak Bu? Betul. Dan Bapak Ibu jangan sampai lihat syaitan. Apa kata Yusuf? Min ba'di an najaba syaitan baini wa baini ikhwati. Setan paling senang merusak hubungan Bapak Ibu sekalian. Ya. Ketidaksempurnaan tadi dipakai setan untuk merusak hubungan kita. Makanya Ibu punten Bu, kalau Ibu pasrah sama suami jangan salah-salahan. Dan usaha setan yang suka merusak hubungan. Dan rumah tangga bukan salah-salahan Pak, rumah tangga sakinah-sakinahan. Rumah tangga itu bukan workshop, suaminya work, istrinya shop itu. Rumah tangga sakinah-sakinahan. Pas berantem tong salah-salah, bapak nu salah, ibu nu salah, stop. Yang salah siapa Bu? Setan. Kata bapak Bu, setannya siapa? Bapak tuh. Masa menyalahkan ya? Baik apa ada berapa ini istiqomah itu ya? Godaannya luar biasa. Dari dalam bernama syahwat, di luar bernama syaitan. Ya. Oleh karena itu izinkan saya punya waktu berapa menit lagi Bapak Ibu ya, karena mau selama-lama. Terakhir Bapak Ibu, Ustaz, kumaha carana atuh supaya istiqomah dalam ketaatan Pak? Ya, maka ulama Bapak Ibu setidaknya memberikan 3 jawaban. Saya persingkat karena waktu, biar kita tidak terlalu malam. Yang pertama Bapak Ibu, kalau ingin istiqomah dalam ketaatan Pak, tolabul ilmi. Harus terus kita ngaji, mencari ilmu. Betul Ibu sekalian? Kata Ibnu Qayyim Pak, ilmu itu seperti siraman air yang segar yang bisa menyuburkan iman, dan dari iman yang subur akan menumbuhkan tumbuhan. Maka ciri orang yang hijrahnya sungguh-sungguh selalu ada di kajian Bapak. Bapak nulis di Facebook my hijrah, my adventure, tapi tarang ngaji itu bukan sungguh-sungguh itu. Ada tulisan di Facebooknya berapa lebay gitu ya, saksikan mulai hari ini saya akan hijrah karena Allah. My hijrah,
Tapi ngaji tak ayah kenapa? Tidak akan pernah kuat orang yang tidak ngaji bertahan dalam ketaatan Bapak Ibu. Itu kata Ibnu Qayyim. Ya, kenapa? Karena iman itu perlu disiram, betul Pak? Dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Abdi benaros ka Bapak Ibu sekalian. Nah Rasulullah Pak menggandengkan ilmu dengan surga. Man salaka thariqan la tamisul fi ilman salallahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang terus mencari cara mendapatkan ilmu, Allah semakin dekatkan dia ke pintu pertarusan Nabi Bapak Ibu. Kenapa Rasul mengatakan pintu itu dekat dengan surga? Ilmu itu kenapa digandeng dengan surga? Pak Bu, saya bertanya, bukan ajak merenung, baraga. Kenapa Rasul bilang begitu Pak? Barang siapa yang mencari cara untuk mendapatkan ilmu, Allah semakin mudahkan dia untuk ke. Kenapa? Ilmu dipaket dengan surga. Terus Bapak Ibu ini bukan Jumatan Pak, bebas ayo. Pak Haji, karena Bapak Ibu apapun yang kita perlukan Pak, untuk memantaskan diri menjadi ahli surga, semuanya ada di kajian. Betul nggak Pak? Satu Pak, yang akan ke surga itu imannya harus bagus, ibadahnya harus benar, akhlaknya harus indah. Semua perbaikannya ada di mana? Di kajian Bapak Ibu, di majelis ilmu. Ayat tuh Bapak Ibu, orang yang imannya berantakan ke surga, mau ayah Bapak Ibu. Bu, upami di bumi ayah kupu-kupu, tandanya ayah naon Bu? Nah entah pun maka surga teh. Dan teman namanya musyrik khurafat. Ibu sampai menaruh Bu, apa hubungan tamu jeung kupu-kupu? Sok taruh mereka aya hubungan mah. Kalau begitu, segera ayat tamu nah aya kupu-kupu, hati-hati loh Pak. Itu keyakinan kan? Dan itu kemusyrikan Bapak Ibu. Gara-gara kita kurang ngaji itu. Bu, upami tangan ada tangannya naon? Di atas. Ayah alhamdulillah pada dapat rezeki, nah tangan ibu atur. Kita mau panu Bapak Ibu. Nggak ada hubungan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita meyakini itu musyrik, itu khurafat, mengaitkan sebuah kejadian dan kejadian yang akan terjadi, itu khurafat. Ya, karena tidak ada sambungan. Kalau ada sambungan Pak, itu adalah ilmiah. Terus kita pada hujan, nah mendung, musyrik, bukan musyrik itu Pak. Bu, punten upami kuping Bu, beureum taranya naon dah? Nanti mah harapan mah. Sigana mah alumni sadayana ya. Ya Bapak Ibu ya, nggak mungkin ada orang yang di surga imannya berantakan. Dia harus perbaiki iman. Di mana Ustaz memperbaiki iman? Pengajian Pak. Gak ada tempat yang lain. Terus tuh. Ada Bapak Ibu sekalian, orang ke surga ibadahnya berantakan, mual ayah. Bagaimana cara memperbaiki ibadah di pengajian? Maka itulah alasan Rasulullah menggandengkan kajian dengan surga. Karena semua yang kita butuhkan untuk pulang ke surga ada di mana Bapak Ibu? Di pengajian Bapak Ibu sekalian. Makanya Bu, kalau kita ke pengajian, satu niatnya saya ingin memantaskan diri menjadi ahli surga gitu. Bukan untuk mencari yang lain, apalagi cari dunia. Kalau Bapak Ibu cari dunia pengajian dapat naon Pak? Ya paling teh kotak itu apa namanya? Paling aqua unggul, di bumi gak bisa. Abdi cuma dapat naon ini Pak. Tapi alhamdulillah pengajiannya ada jus. Abdi di subuh Pak, ini kajian kelima. Dimulai subuh sampai sekarang harerang ya Pak itu Pak. Kasihan. Mungkin saya subuh snudon, Ustaznya ingin saya. Tapi dah ini menyehatkan. Sing bager kalau Ustaznya pun baroda, susu tuh ya gitu. Avocado, vanilla, ini mah heran terus Bapak Ibu ya. Kalau cari dunia Bapak Ibu sekalian,
kita akan tidak dapat apa-apa di sini. Kita cari surga di sini, Pak. Mudah-mudahan yang hadir bersama malam hari hamba-hamba Allah, Pak, yang dipantaskan senantiasa untuk ke surga. Kita setiap hari di Masjid Al-Baitur Rahmah ini, Pak, terus memperbaiki iman, memperbaiki ibadah, memperbaiki akhlak. Di sini kita menemukan Allah, menemukan hidayah. Bahkan mudah-mudahan inilah masjid, Pak, yang betul-betul bisa memulangkan kita nanti ke surga itu. Punten Bapak Ibu sekalian, sedikit saya sampaikan, Pak. Usia 40 tahun itu adalah usia yang kata Al-Quran itu, Bapak Ibu sekalian, usia yang sudah sampai batas, Pak, puncak itu, Ustaz. Karena setelah usia 40 tahun, Bapak Ibu sekalian, semuanya Allah ambil, Pak. Kesehatan Allah ambil, kenikmatan makan Allah ambil, Bapak Ibu. Tubuh Allah ambil. Makanya lihat Bapak Ibu, orang-orang yang sudah 40 tahun, Pak, banyak yang mengurang, banyak yang melemah dan rusak. Betul nggak, Bu? Ibu ketika usia 20 tahun dijebai ke suami kan langsung kembali, Bu. Cok sekarang jebai ke suami, 2 hari baru kembali itu. Mulai melemah Bapak Ibu sekalian. Terus Bapak Ibu, karena siapapun yang masuk usia 40 tahun, Allah kembalikan dia ke umur adzal umur, merusak, melemah, menua, Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya apa kata ulama, usia 40 tahun itu batas pemisah antara kesempurnaan dan kerusakan. Betul ya? Batas pemisah Bapak Ibu sekalian dari keindahan dan kerusakan. Tetapi Bapak Ibu jangan khawatir, Ustadz, kenapa Allah menjadikan kita setelah usia 40 tahun itu rusak, Pak, lemah, menua? Satu, karena Allah ingin menghentikan kita dari kemaksiatan. Ada nggak Bapak Ibu yang saat ini sudah menua, sudah berhenti dari kemaksiatan? Ada nggak, Pak? Itu tanda Allah mencintai kita. Andai kan Bapak Ibu masih kasih, masih gelis, masih segar, Pak, masih prima, boleh jadi kita tidak berhenti dari kemaksiatan. Betul nggak? So, Bapak Ibu bayangkan, ada nggak saat ini dosa-dosa sudah tidak kita tinggalkan, Pak? Ustadz, saya sudah hoyong tapi terus tekian, itu kan begitu. Ustadz, saya sudah hoyong tapi terus izin. Itu Pak, ternyata usia menua itu, fisik kita menua itu kasih sayang Allah agar kita berhenti dari kemaksiatan. Mungkin nggak bapak-bapak, ibu-ibu sekarang, Bu, yang udah usia begini masih nongkrong di dago sampai jam 2 pagi? Wah, apalagi sampai subuh tuh. Wah, bersyukur, Pak. Makanya saya sekarang sudah 40 tahun Pak DKM, Pak RW. Saya bersyukur, Pak. Sudah banyak kemaksiatan yang sudah tinggalkan karena faktor usia. Kita mati balik, Pak, ya. Resah dan bertua tuh, Pak. Padahal itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar kita berhenti dari kemaksiatan, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kenapa Allah menciptakan tubuh kita setelah 40 tahun melemah, Pak, rusak? Karena Allah ingin mengatakan kepada kita sudah sangat dekat jadwal kepulangan kita itu. Betul? Itu isyarat dari Allah, sudah sangat dekat pertemuanmu denganku, kata Allah. Maka punten Bapak Ibu, siapapun yang sudah masuk usia 40 tahun ke atas harus sudah menemukan jalan pulang ke surga. Karena kesempatan sudah tidak banyak. Betul? Jangan sampai ada di antara Bapak Ibu yang belum menemukan jalan pulang ke surga. Kalau kita sudah masuk usia 40 tahun, dan mudah-mudahan masjid ini, Pak, itu adalah kasih sayang Allah untuk mengantarkan kita bersama-sama pulang ke surga. Bapak Ibu sekalian, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahasan 40 tahun di sini nggak cocok. Karena Bapak Ibu kelihatan masih seperti itu, Pak. Ini masih imut-imut semua itu ya. Nah, ini kuat. Berilmu Bapak Ibu sekalian. Terus kita ngaji, banyak apa kata Rasulullah? Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Siapa yang melewati taman-taman surga maka mampirlah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang disebut dengan taman surga itu?" Yaitu majelis ilmu. Kenapa majelis ilmu disebut taman surga? Karena dia taman yang menyediakan semua kebutuhan kita untuk pulang ke surga itu. Maka mudah-mudahan keistiqomahan kita, kajian demi kajian dengan ustadz-ustadz kita di kota Bandung ini, Pak, betul-betul terus memberikan hidayah buat kita semua,
sehingga kita menemukan jalan bagaimana cara pulang ke surga bersama-sama. Ya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, Pak, waktu saya habis ya. Terus bersahabat, terus bersama orang-orang yang soleh. Terus Bapak Ibu sekalian, kita memang tidak sempurna, tapi jangan melepaskan diri. Bertahanlah dengan kesolehannya dan jangan melepaskan diri gara-gara ketidaksempurnaan. Setuju Bapak Ibu ya? Dan terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita bisa istiqomah dalam hijrah ini? Satu, terus ngaji, kemudian terus bersahabat dengan orang-orang yang soleh, Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir adalah kata para ulama, terus dekat dengan Al-Quran, ya, terus dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah Bapak Ibu sekalian gizi yang akan terus menguatkan hijrah kita untuk terus bertahan sampai memulangkan kita bersama-sama ke pintu surga. Ini Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan, ya, saya pengen lama Bapak Ibu sekalian, tapi abdi terus beureum Bapak Ibu soca, apalagi soca bapak-bapak itu ya. Terus mulai dulu, jadi ini dulu disampaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ibu dan bapak senantiasa terus diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa menampaki jalan ketaatan sampai memulangkan kita ke surga bersama-sama. Izinkan malam hari ini saya akhiri dengan doa Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita di malam ini menjadi doa-doa terbaik yang kita panjatkan kepada Allah yang Maha Terbaik, dan Allah mengabulkannya dan pengabulan terbaik Bapak Ibu. Mari kita awali memperbanyak kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama baca hamdalah untuk berterima kasih kepada Allah atas segala anugerah yang sudah Allah berikan di kehidupan kita, terutama anugerah usia yang dengan anugerah ini kita masih punya waktu untuk menguatkan iman, memperbaiki ketaatan, meminta maaf atas segala kehilafan, dan menyiapkan bekal-bekal terbaik kepulangan. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya fatiris samawati wal ardi wal ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghafar, kami mohon kepadamu, berikan kami semua kesempatan untuk bisa memperbaiki diri ini sebaik-baiknya, bisa mendekati Engkau sedekat-dekatnya. Berikan kami semua kesempatan ya Allah untuk menjadi hamba-Mu yang semakin lebih baik, semakin Kau inginkan, semakin pantas Kau cintai, semakin layak Kau sayangi. Terus berikan kami kesempatan terbaik ya Allah untuk menjadi hamba-Mu yang semakin bahagia hidup bersama-Mu, semakin nikmat mencintai-Mu, dan semakin lezat ibadah kepada-Mu. Andaikan sudah tiba saatnya kepulangan kami kepada-Mu, pulangkan kami semua di puncak kenikmatan ibadah kepada-Mu, di puncak kebahagiaan hidup bersama-Mu, dan di puncak kenikmatan mencintai-Mu. Anugerahkan kami ya Allah kematian di saat kami sedang merasakan kenikmatan dalam ketaatan ya Allah. Anugerahkan kami semua sebuah kematian di saat kami sedang merasakan kebahagiaan hidup bersama-Mu. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Jangan ambil usia kami sebelum Kau maafkan semua dosa-dosa kami. Berat rasanya ya Allah kalau kami harus pulang kepada-Mu membawa semua dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Bagaimana masa depan kami kalau harus pulang kepada-Mu dengan dosa-dosa yang sudah kami lakukan ya Allah. Oleh karena itu, berikan kami kesempatan untuk membersihkan semua dosa-dosa kami di sini, karena kami ingin pertemuan dengan-Mu nanti di akhirat menjadi pertemuan terbaik dalam hidup kami, yaitu pertemuan tanpa membawa dosa ya Allah. Kami mohon kepada-Mu, terus istiqomahkan kami dalam kebaikan sampai akhir hayat kami. Terus istiqomahkan kami dalam ketaatan kepada-Mu sampai ujung episode kehidupan kami ya Allah. Terus bersamakan kami penuh ketaatan di dunia agar kami punya harapan bersama penuh kebahagiaan kelak di surga. Yang hadir bersama di pertemuan malam hari ini ya Allah, bersamakan sampai ke surga-Mu. Jangan sisakan di antara kami yang tak Kau masukkan ke dalam surga.
karena kami ke surga bersama-sama. Mudah-mudahan wajah-wajah yang berhimpun iman malam hari ini di rumahmu ini adalah wajah-wajah hambamu yang kelak di surga saling bertemu kembali, saling menyapa kembali ya Allah, dan saling bertetangga kembali di surgamu nanti. Kami mohon kepadamu ya ilahana, terus bersamakan kami semua penuh ketaatan di dunia dan bersamakan penuh kebahagiaan kelak di surga. Jangan sisakan di antara kami yang tak kau masukkan ke dalam surga, karena kami tahu tidak ada di antara kami yang akan sanggup disiksa api neraka. Tidak ada di antara kami yang akan kuat pedihnya api neraka. Oleh karena itu, jangan sisakan di antara kami yang tak kau masukkan ke dalam surga, karena kami betul-betul ingin ke surga bersama-sama. Kami mohon kepadamu ya Allah, terus bersamakan kami dengan orang-orang yang kami cintai sampai ke surgamu nanti. Bersamakan kami dan pasangan kami selama-lamanya sampai usia memisahkan kami dan surga mempertemukan kami kembali. Tuakan kami bersama-sama dan mudah-mudahan kami saling menemukan kembali kelak di surga. Yang saat ini sudah kehilangan pasangan karena kematian, istiqomahkanlah kesendiriannya, muliakanlah hari-harinya, balaslah penantian panjang dan kerinduan mendalamnya dengan sebuah pertemuan indah di surgamu ya Allah. Rabbi habli minas salihin, anugerahi kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang bisa memberikan manfaat buat agama ini di masa depan, anak-anak yang bisa memberikan kebaikan buat sebanyak-banyak orang sejauh jangkauan, anak-anak yang bisa menolong kami nanti di akhirat ya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kami adalah penolong-penolong terbaik kami nanti di akhirat. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Di malam ini tidak ada doa terbaik kecuali doa untuk kedua orang tua terbaik kami ya Allah. Bagi orang tua yang masih ada, jadikan sisa usianya penuh dengan kebaikan dan kebahagiaan. Berikan kami kesempatan, kekuatan dan kesabaran untuk terus merawat, mengurus dan membahagiakan orang tua kami yang masih ada. Bagi kedua orang tua kami yang sudah tiada, kami mohon kepadamu ya Allah, maafkan segala kehilafannya, terima segala amal ibadahnya, dan pantaskan orang tua kami yang sudah tiada pantas menjadi hambamu yang bahagia di surga ya Allah. Oleh karena itu malam hari ini di rumahmu ini, dalam lingkaran iman ini, kami berdoa bersama-sama kepadamu. Hantarkan orang tua kami ke surga, bawa orang tua kami semakin dekat ke pintu surga, pantaskan keduanya menjadi ahli surga, bahagiakan keduanya di surga, dan pertemukan kembali keduanya dengan kami kelak di surga ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang kelak di surga menemukan kembali kedua orang tua kami. Mudah-mudahan yang hadir bersama di pertemuan indah malam hari ini adalah hamba-hambamu yang kelak di surga bertemu kembali dengan kedua orang tuanya, bisa melihat kembali senyuman kedua orang tuanya, bisa kembali mengacup tangan kedua orang tuanya, bahkan kembali bisa memeluk tubuh halus kedua orang tuanya ya Allah. Selama di dunia ada di antara kami yang tidak sempat membahagiakan kedua orang tua. Oleh karena itu ya Allah, berikan kami kesempatan bisa membahagiakan orang tua kami di surga ya Allah. Karena tidak ada puncak kebahagiaan dalam hidup kami kecuali bertemu kembali dengan kedua orang tua kami kelak di surga. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Jadikan awal hijriah ini ya Allah keberkahan, kebaikan, kebahagiaan untuk hidup kami. Jadikan awal hijriah ini ya Allah awal kami mendapatkan sakinah dalam rumah tangga, menemukan keturunan yang soleh, keberkahan rezeki, keberkahan usia, keberkahan segala-galanya dalam hidup kami ya Allah. Lebih dari itu, jadikanlah tahun awal hijriah ini puncak kenikmatan kami dalam taat kepadamu, puncak kelezatan kami dalam ibadah kepadamu ya Allah. Andaikan kami harus pulang kepadamu, pulangkan kami di puncak kenikmatan mencintaimu dan kelezatan ibadah kepadamu. Mudah-mudahan yang hadir bersama di pertemuan malam hari ini jadikan hamba-hambamu yang menemukan kematian terindah, kematian husnul khotimah, meninggal di puncak kenikmatan ibadah kepadamu ya Allah. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najina minal qawmidh dhalimina wal kafirin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Semoga langkah Bapak dan Ibu hadir di sini menjadi lahan pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dalam acara ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك
سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.